semuanya. Selamat pagi semuanya. Yes, today is a special day. Hari ini menjadi hari yang spesial karena hari ini adalah Pentecost atau hari pencurahan Roh Kudus. Yes. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sungguh Tuhan yang baik, yang mengirimkan kami seorang penolong, seorang penghibur. Lord, we thank you Lord, that you send us a comforter, a helper for us, that is Holy Spirit. Thank you for Pentecost. Terima kasih untuk Pentakosta Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengalami Tuhan sekali lagi, mau mengalami Roh Kudus sekali lagi. This morning, we want to experience Holy Spirit one more time. We want to experience you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here, and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Untuk Anda yang tahu lagu ini, kita akan belajar sama-sama, kita akan menyanyikan sama-sama. Haleluya. There's nothing worth more that could ever come close, though nothing compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill
the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Tangan Anda lagi berdiri, let's stand on your feet. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. 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 Kami minta Tuhan, Roh-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Tuhan. Your presence, Lord. Fill our heart, fill this place. Roh Kudus memberi ketenangan buat kami. Give us comfort. Di tengah situasi yang gak nyaman seperti sekarang ini Tuhan, bagi kami sebagai imigran, kami minta Roh Kudus memberi ketenangan. In this situation that not really fortunate for us as an immigrant, Lord Jesus, you comfort us, Holy Spirit. Fill our heart. Fill this place. Penuhi hati kami. Penuhi tempat ini. By your presence. Dengan kuasa hadirat-Mu. Pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. You are the one who lead from beginning until the end of this service. Tuhan urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Anoint us and use us, everyone that take part on this service this Sunday. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus yang hidup. You are ready Lord to praise and your name our living God Jesus Christ. We are ready Lord Jesus, kami siap memuji Engkau. In Jesus name, dalam nama Yesus. And everyone say, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Selamat pagi semua. Yang di rumah, yang di PPC, selamat pagi. Siap puji Tuhan? Siap puji Tuhan? Kasih senyum kiri kanan kita dan kita akan mulai memuji Tuhan di pagi ini.
Yes Lord, terima kasih Tuhan. Kami disebut sebagai friend of God Tuhan. Kami akan memuji-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan. Let's sing it together. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? Oh, how you love me. How you love me. Oh, it's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me. Semua katakan, it's amazing. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing, so amazing, so amazing. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Whoa, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He is God Almighty. Almighty, Lord of glory, you have called me friend. He is God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time, God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. 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 I'm a friend of God. He calls me friend. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita pagi ini. Saudara-saudara percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita nyanyikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Woo! Kami percaya Tuhan di hari ini anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Mari semua katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari
kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di setiap kami hari ini Tuhan. Let's sing it together one more time. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Semua siap-siap, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, perapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yang di rumah, yang di gereja, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda boleh duduk, you may sit down. Mari kita tenangkan diri kita sebelum berfirman, sebelum masuk dalam penyembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah ketakutan ini Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, curahkan Roh Kudus Tuhan. Berikan kami rasa aman, rasa tentram Tuhan. Yes Lord, kami takut, kami bingung. Ajar kami untuk mengikut Engkau terus Tuhan Yesus. Dimanapun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada kemenangan terjadi Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Saya mengajak untuk kita bisa mempersembahkan lagu ini lagi. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan suara saja mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari kita berdiri, let's stand in our feet and we worship Him more. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapkan syukur-Mu. Kalau sini ada yang takut, ada yang gundah, ngobrol ke dia. Let's talk to Him. God, I want to follow You more, Tuhan Yesus. Kami percaya ada kemenangan, Tuhan Yesus. Ada kuasa Roh Kudus tempat ini, Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Apapun yang akan terjadi, Engkau akan selalu ada untuk kami, Tuhan Yesus. Naikkan lebih lagi yang di rumah, yang di gereja, pejamkan mata, kita ngobrol sama Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu. Engkau besar, Sungguh besar Kau Yesusku. sekali lagi Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. genap jiwaku. Senang jiwaku memuji. Oh Tuhanku, Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Let's lift up your hands. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. pemulihan, Pemulihan terjadi di sini. Terjadilah menurut imanmu. Roh Kudus selidiki setiap hati kami masing-masing. Holy Spirit, search our heart, every individuals. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Yesus Tuhan. Where my helps come from? My helps come from the Lord of Jesus Christ. Kami mau Tuhan untuk membuka hati kami, telinga jasmani kami untuk mendengarkan firman-Mu. We want to open our heart, to open our ears, to receive your words. Setiap kuasa yang bukan daripada-Mu kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami buka hati kami, we open our heart di dalam nama Yesus. In Jesus name semua sama-sama katakan amen, amen. Silakan duduk, you may be seated. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Good morning PPC. Good morning everyone. So I would like to call semua middle schoolers, all middle schoolers,
stand up and follow Om Chema di belakang. Semua middle schoolers, yes. Yes, middle schoolers, go with Chema. Ya. Mari kita buka bulletin kita sama-sama. Let's open our bulletin this morning. For those of you who doesn't speak Indonesian, if you need translation, make sure you have your equipment. The usher will help you. Untuk yang butuh equipment, usher make sure untuk mereka boleh mendapatkan equipment yang dibutuhkan. Ya, mari kita silent cell phone kita. Pertama-tama saya mau kasih announcement bahwa pertanggal 6 Juli 2025, jadi start July, minggu pertama dan minggu ketiga kita akan ada English service kerjasama Philadelphia Praise Center dan juga Table Church di gedung sebelah sana jam 11.15. Jadi 11.15 kita ada kebaktian kedua di sini dan juga akan ada English service first and third Sunday every month. First and third Sunday dan kita akan fellowship sama-sama di upper hall lagi di Pax Cafe. Seperti biasa, abis ini kita juga fellowship sama-sama di Pax Cafe. Jadi saya mengundang Anda semuanya boleh mensupport juga untuk English service yang ada. Lalu di dalam bulletin ini hari terakhir untuk pendaftaran Summer Peace Camp. Untuk Anda yang mau mendaftarkan putra-putrinya, this is the last day to sign up for your children to be part of the Summer Peace Camp. Nah, yang gak kalah pentingnya juga adalah Move Up Day. Minggu depan kita bukan hanya celebrate Father's Day, tapi minggu depan kita juga akan celebrate anak-anak Sunday School move up ke kelas yang lebih tinggi. Untuk itu saya mau panggil dulu koordinatornya Ibu Evelyn Kurniadi Wibowo, yes, untuk menyampaikan short announcement to the parents about the Move Up Day. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Aldo untuk kesempatan saya boleh share sedikit tentang Children Ministry di gereja ini. Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk dibina dan dibimbing di Children Church di gereja ini. Nah, saya mau mengundang untuk Bapak Ibu yang mungkin anaknya belum bergabung, boleh mengconsider PPC Kids untuk anak Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di Children Ministry di tempat kita ini, di gereja kita ada 3 kelas, mulai dari baby sampai preschool, itu kelas yang pertama, kelas yang kedua dari kindergarten sampai second grade, dan yang terakhir dari third grade sampai fifth grade. Jadinya untuk Bapak Ibu atau grandma grandpa yang mempunyai cucu atau anak berusia seperti itu boleh bergabung bersama kami. Nah, untuk minggu depan kita akan sharing apa aja yang kita lakukan waktu kita Children Church di bawah. Jadi untuk Bapak Ibu yang selama ini mungkin cuma tahu di drop anaknya terus di pick up lagi, kita mau share karena kita percaya, gereja kita percaya untuk pendidikan anak itu sebetulnya tanggung jawab orang tua masing-masing. Agree. Itu adalah responsibility orang tua. Kita sebagai gereja cuma bisa mensupport. Jadi kita mau share juga apa yang kita lakukan supaya di rumah bisa terus dibimbing lebih lagi, kan Senin sampai Sabtu sama orang tua. Jadi bisa terus diulang-ulang supaya anaknya benar-benar ingat. Ada studi yang dibuat di Amerika ini, banyak sekali anak-anak di rumah, anak-anak di Amerika pergi ke Sunday School. Kayaknya hampir banyak banget. Tapi kenapa anak-anak tersebut ketika mereka jadi mulai high school atau mulai college, mereka tuh meninggalkan gereja. Kebanyakan anak-anak tersebut, mereka walaupun kecilnya ke Sunday School, mereka tidak stay karena orang tuanya mungkin tidak reinforce di rumahnya. Ya, nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin anak-anak boleh tumbuh dan boleh terus memegang teguh iman kepercayaan mereka, saya harap kita boleh melakukan tugas kita semua ketika mereka masih muda dan mereka masih ingat, dan kita terus mereinforce. Dan nanti Om Aldo akan lanjutkan untuk apa ya setelah fifth grade masih ada lagi, karena itu juga harus dibimbing terus. Untuk para bapak terutama, karena kita kebanyakan moms,
guru-gurunya juga banyak kan moms. Untuk Barak Bapak, untuk minggu depan saya mau menghimbau dan mau mengundang untuk show up. Karena anak-anak itu sebetulnya sangat merindukan kehadiran ayah mereka. Terkadang bapaknya cuma nyerahin kepada Iya. ibunya ya. Jadi untuk bapak-bapak terutama, saya mau lihat banyak, karena walaupun kita mungkin anak kita cuma 1, 2, tapi yang banyak juga anak-anak yang memang nggak se-fortunate anak kita yang nggak ada bapak, dan itu sangat bagus gitu untuk melihat, oh ternyata ada bapak-bapak yang lain yang juga bisa menjadi bapak-bapak rohani untuk mereka. Jadi Betul. saya mau mengundang, kan Hari Ayah juga, boleh datang bersama-sama. Jadi minggu depan yang maksud Meme juga adalah menghimbau untuk para bapak juga mau ambil partisipasi di dalam Sunday School. We are open, right? Ya, jadi kita ini setelah kebaktian pertama, kita akan langsung ada refreshment di sebelah. Jadi kita semua orang tua diundang untuk langsung ke upper hall setelah kebaktian pertama. Ya. Dan melanjutkan dari anak kelas 5 SD, mereka akan langsung ke youth. Mereka akan goes to the youth. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa youth pastor kita, Cema, dia akan mengakhiri kontrak dengan PPC di akhir Juni ini. Nanti kita akan mendoakan dia tanggal 22 Juni di kebaktian pagi. Lalu tanggal 27 Juni hari Jumat saya undang keluarga besar PPC untuk kita farewell untuk Cema. Hari Jumat jam 6.30 tanggal 27 Juni kita akan fellowship sama-sama. Kita akan mendengarkan message terakhir yang dia akan sampaikan. Dan tentunya anak-anak muda ini tetap harus kita take care kan. Nah untuk itu I need your support. Untuk para orang tua juga untuk bisa memberi dukungan untuk youth yang ada di gereja kita ini. Nah terakhir yang gak kalah penting di dalam 3 hari terakhir ini dari hari Kamis, hari Jumat, beredar berita-berita mengenai immigration rate, ICE rate yang terjadi di daerah dekat kita ini, di daerah South Philadelphia. Setiap berita yang saya rilis, saya pasti cek and recheck dulu. Nah kebetulan gereja kita mempunyai hubungan baik dengan Juntos. Juntos adalah organisasi imigran untuk Spanish. Kita juga mempunyai hubungan baik dengan Asian American United, itu di Chinatown, dan juga New Sanctuary Movement. Jadi setiap ada berita-berita imigrasi, saya mau pastikan itu legit gitu. Nah selain kita harus lebih berhikmat, tapi juga jangan terlalu ketakutan berlebihan gitu. And we are not alone, kita nggak sendirian. Gereja kita di bawah Mosaic Mennonite Conference, dari tadi pagi, dari tadi malam, gereja-gereja Amerika yang biasa mengirimkan solidarity visit, mereka cek, Aldo, do you need any help, do you need any help? So yes, kita harus lebih hati-hati, tapi juga jangan terlalu ketakutan berlebihan. Apalagi hari ini is a Pentecost, hari pencurahan Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat Anda semua. Amin saudaraku. Roh Kudus yang memberikan ketenangan dan Roh Kudus adalah penolong. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Pagi hari ini, sebagaimana di bulan ini kita masih bicara tentang Holy Spirit and spiritual growth. Nah untuk itu mari kita siapkan hati kita. Pagi ini saya akan undang my brother from Indonesia, Martin Sunardi untuk sharing. Yes. Shalom semuanya saudara-saudara. Apa kabarnya? Kayak robot ya. Saya nggak pernah loh nemuin di gereja gitu, apa kabar semuanya? Lagi kurang enak nih gitu. Semua bilangnya luar biasa. Saya harap apa yang saudara-saudara ucapkan datang dari hati saudara-saudara karena Anda punya iman yang bersama-sama dengan Yesus Tuhan Anda. Amin. Saudara-saudara. Oke, hari ini saya nggak bisa banyak ngomong yang nggak penting karena saya punya topik yang cukup menarik untuk kita bahas, saudara-saudara. Saya akan mulai timer dulu karena katanya hamba Tuhan kalau nggak dikasih waktu ngomongnya bisa sampai besok, saudara-saudara. Oke, ada banyak orang salah kaprah tentang Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, pencurahan Roh Kudus yang banyak orang-orang tahu selama ini dipikir katanya seperti Pentakosta zaman dulu, saudara-saudara. Semua berbahasa roh seperti itu. Anda mesti tahu pencurahan Roh Kudus yang dimaksud hari ini adalah pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Halo? Bukan ngomongin soal bahasa roh yang terus-menerus aja.
Karena kalau ngomongin bahasa roh terus menerus, terus kita kayak ngambang di udara, yang nggak napak di tanah, saudara-saudara, yang ngerasa hidupnya paling benar, dan ngerasa itu jadi senjata pamungkas kita buat ngerasa lebih baik daripada orang lain. Itu bukan pencurahan Roh Kudus buat saya. Pencurahan Roh Kudus adalah waktu kita punya kehidupan yang betul-betul semakin intim dengan Tuhan kita. Itulah pencurahan Roh Kudus yang terbaik sesungguhnya. Makanya Anda mesti pisahin dulu antara Roh Kudus dan bahasa roh. Halo? Yesus nggak kasih bahasa roh, saudara-saudara. Yesus langsung berikan Roh Kudus kepada kita semua. Itu dinyatakan, saudara-saudara, pertama kali saya coba rangkum saudara-saudara semua. Ya, panggilan Roh Kudus yang kita kenal selama ini adalah Roh Penolong, Penghibur, Roh Kebenaran yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Bahkan di perjanjian lama pun sudah dikatakan akan datang penolong ini. Namanya Roh Kebenaran. Kita buka Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, saudara-saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi saudara-saudara, kita tuh suka sedih ya waktu ngelihat kematian Kristus yang kita rayakan kira-kira sebulan setengah yang lalu, saudara-saudara. Aduh, Yesus kenapa harus mati sih? Aduh, kenapa Yesus harus siksa? Anda mesti tahu kalau Yesus nggak melakukan itu, Roh Kudus nggak bakal pernah turun buat kita. Nggak bakal ada di tengah-tengah kita nih, saudara-saudara. Justru kenapa Yesus harus mati? Supaya Dia bisa tinggal di dalam kita selama-lamanya. Kok nggak ada yang amin? Selama-lamanya. Kalau Yesus masih hidup terbatas. Yesus dalam bentuk manusia nggak bisa tuh pergi kemana-mana dalam satu tempat yang bersamaan. Tetapi karena Yesus tinggal dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, Yesus bersama-sama dengan kita. Itulah yang namanya Roh Kudus, saudara-saudara. Yang dinyatakan sepenuhnya buat kita. Dan Roh Kudus itu pertama kali diberikan sebelum Yesus naik ke surga. Ini ayatnya saya lupa campirin, saudara-saudara. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Saya baca untuk saudara-saudara semua ya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi di saat itu pertama kali Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Yang kita terima sampai saat ini. Jadi ada perbedaan yang besar antara Roh Kudus dan bahasa roh. Nah, menurut 1 Korintus, saudara-saudara, pasal 12 ayat 7 sampai 10, bahasa roh adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saya diberikan talenta sama Tuhan untuk menciptakan lagu. Belum tentu semua orang bisa bikin lagu seperti saya. Belum tentu semua orang bisa bernyanyi seperti saya. Sama juga orang-orang punya karunia menyembuhkan, belum tentu semua orang bisa menyembuhkan. Begitu juga dengan orang-orang yang menerima bahasa roh. Jadi buat orang-orang yang tidak punya bahasa roh dan belum, saudara-saudara, jangan kecil hati. Karena itu bagian dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ada amin semuanya? Kita buka ya, saudara, kita sama-sama baca. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan apa? Pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena ujung-ujungnya bukan buat diri sendiri, bukan kemegahan diri sendiri, tapi buat sama-sama. Karena kalau ngomongin bahasa roh yang terus menerus, yang Anda bisa ngerasa bangga kan itu semua, ngambang, saudara-saudara, nggak napak di udara gitu, kita terbang gitu kayaknya, ngerasa paling benar daripada yang lain, itu buat diri sendiri. Saya yakin itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus selalu buat kepentingan bersama. Ada amin, saudara-saudara? Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kami diberikan karunia, saudara-saudara, untuk ada di sini memberikan kata-kata yang penuh dengan hikmat. Itu salah satu karunia. Enggak semua orang bisa berkhotbah, itu punya hikmat yang datang daripada Tuhan. Semua orang bisa berbicara, tapi enggak semua orang dihikmati oleh Tuhan. Semua orang bisa bernyanyi, tapi enggak semua orang bisa dipanggil penyanyi. Semua orang bisa bermusik, tapi enggak semua orang bisa dipanggil pemusik. Itu beda, ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh.
Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bahasa roh itu karunia, saudara-saudara. Anda gak perlu bikin-bikin, Anda gak perlu buat-buat. Kelihatannya, wah gue kurang rohani nih kalau gue gak bisa bahasa roh. No, gak begitu saudara-saudara. Karena bisa bahasa roh atau gak bahasa roh itu gak penting. Yang penting kepenuhan Roh Kudusnya. Halo? Gak penting. Apakah ada kata-kata yang menyatakan kalau Anda gak terima bahasa roh, Anda gak bisa masuk surga? Gak ada. Gak ada. Jadi jangan pernah berpikir, kalau Anda gak punya bahasa roh, Anda gak terima kepada surga. No, Tuhan Yesus mati buat kita loh. Anda punya atau gak punya, Yesus mati buat kita. Gak bisa diganti apapun juga. Makanya hari ini perspektif Anda harus beda. Jangan mentang-mentang pencurahan Roh Kudus, wah geter-geter semuanya. No, itu bukan goalnya. Sama seperti Anda altar call, goalnya bukan rebahnya, tapi berubahnya. Karena kalau Anda datang altar call, tiap kali ada altar call Anda datang lagi, itu hobi altar call namanya. Loh iya dong. Datang tiap minggu ada altar call. Saya paling gak suka altar call. Maafkan saya. Tuhan Yesus sorry. Kenapa? Altar call Indonesia saudara-saudara dimanipulasi. Ada selalu 3 hal yang dilakukan. Jawab saya benar atau enggak ya. JK pasti ngerti. Ya, musisi biasanya ngerti. Yang pertama pasti lagunya nada minor. Anda tahu nada minor maksudnya apa saudara-saudara? Orang sedih, patah hati, bunuh diri. Semuanya nada dari minor. Itu nada minor semua. Yang kedua, jawab saya, benar atau enggak? Selalu ada gambar Tuhan Yesus lagi disalib. Lagi disiksa, dicambuk saudara-saudara. Pasti ada itu. Yang ketiga, pasti hamba Tuhan yang ngomong, Yesus sudah mati buat kamu. Engkau melakukan dosa. Seperti itu. Lakukan terus menerus. Maaf buat saya, kalau Roh Kudus menyentuh orang, nggak perlu ada drama-drama kayak gitu. Di tempat Anda duduk pun, Tuhan bisa menjawab setiap orang. Beneran. Gak perlu. Roh Kudus kita roh yang teratur. Kalau sampai gak teratur namanya roh halus. Saya pernah diundang satu gereja, saudara-saudara ada satu pemimpin pujian lagi penyembahan, saudara-saudara di belakang udah begini. Kayak begini, kalau bilang nih. Pastor Lalu bilang sama saya, Tin 10.40 ya, lebih gue sambit loh. Dia bilang gitu saudara-saudara. Ya. Jangan lebih ya, awas. Yang di belakang timekeeper udah begini saudara-saudara. Karena habis itu udah kebaktian yang lain. Anda tahu yang worship leader yang ngomong, terus menyembah Tuhan. Jangan batasi Roh Kudus. Terus sembah Tuhan. Ada yang terjadi apa tahu? Nggak diundang lagi tuh worship leader yang luar biasa itu. Kalau rohnya nggak bisa teratur, itu bukan Roh Kudus namanya. Roh Kudus itu roh yang sangat teratur. Roh yang mendisiplinkan. Hari ini kita sadar bahwa berbahasa roh dengan memiliki Roh Kudus ada 2 hal yang berbeda. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, hidupnya semakin mencintai Tuhannya. Amin. Semakin nyata buah-buah rohnya. Seperti lagu Kiki barusan saudara-saudara. Kita semakin berkurang, Yesusnya semakin bertambah. Itu tuh orang kepenuhan Roh Kudus seperti itu. Bukan berbahasa rohnya. Anda mau bikin bahasa roh model kayak apapun, stage 1, stage 2, stage 3, saudara-saudara. Kalau pada nggak berubah, percuma. Karena orang yang kepenuhan Roh Kudus hidupnya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Di Yohanes 14 ayat 15 tadi dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, hidupnya pasti menjauhi hal-hal yang Tuhan gak suka. Udah pasti. Lewat kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita dapat merasakan iman yang semakin bertumbuh. Punya perspektif berbeda. Waktu masalah datang kepada kita, saudara-saudara. Roma 8:28 bilang ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi ada syaratnya. Bagi mereka yang mengasihi dia. Orang yang gak mengasihi Tuhan gak bakal tahu Tuhan tuh ngerjain segala sesuatu baik buat kita. Cuma dia doang yang tahu, saudara-saudara. Makanya hari ini, saudara-saudara, jadilah orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka kita selalu bisa melihat pribadi Tuhan kita adalah pribadi yang baik. Karena kalau kita nggak match dengan pribadi daripada Yesus Kristus, percayalah, apapun yang Tuhan bikin sama kita, kita selalu punya cara atau punya celah untuk bilang Tuhan itu nggak baik dan Tuhan itu nggak pernah mengasihi kita. Pada kenyataannya, yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan.
Dan yang terindah buat kita, belum tentu indah buat Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan semuanya berantakan supaya ada satu jiwa diselamatkan. Saya kemarin baru pulang dari San Francisco, saudara-saudara. Ada satu orang yang saya selalu tinggal di rumahnya, itu sangat baik banget sama setiap hamba Tuhan. Hampir setiap hamba Tuhan diterima di rumahnya. Kemarin saya melayani di San Francisco, saya melayani di rumahnya. Dan saya tinggal di rumahnya, saya pergi ke beberapa gereja. Kemarin saya terima kabar. Dia bilang, ada salah satu teman baiknya bilang begini, saudara-saudara. Tin, Cici mau bilang, kalau Cidayen itu ditemukan tergeletak di kamarnya. Jadi di kamarnya dia itu, di rumahnya dia, saudara-saudara, itu dia punya 2 rumah. Satu tempat suaminya, saudara-saudara, di mana dia suka bolak-balik. Satu tempat di mana hamba-hamba Tuhan suka tinggal. Nah waktu itu saudara-saudara, ditelepon gak angkat nih orang. Diketok-ketok gak dibukain rumahnya. Kebetulan ada satu orang yang suka bantuin dia, saudara-saudara. Dia kepikir, oh mungkin lagi pergi kali. Dia buka rumahnya. Waktu dia buka rumahnya, saudara-saudara, yang terjadi apa? Dia sedang tergeletak di dalam kamarnya. Waktu dibawa ke IR, ternyata ada pendarahan di otaknya. Waktu dia lagi mengambil sesuatu di lemarinya, saudara-saudara, tinggi, dia cukup tinggi, terus dia terjatuh, kepalanya terantuk, saudara-saudara, saya nggak tahu terantuk lemari atau ujung meja, ya kan bisa sangat kencang sekali itu, tiba-tiba langsung stroke dia. Sampai sekarang belum sadar. Sampai hari ini. Saya jadi ingat mama saya, saudara-saudara, keadaannya. Waktu mama saya kecelakaan, itu yang terjadi, saudara-saudara. Kepalanya botak karena pendarahan di otaknya mesti diambil, saudara-saudara, darah-darahnya. Terus posisi sampai sekarang belum sadar. Kelihatannya jahat ya. Kelihatannya kejam ya. Kelihatannya kok gak asik banget. Tapi Anda tahu saudara-saudara yang terjadi apa sama anak perempuannya. Saya percaya. Kalau sampai mama bisa sembuh nanti. Saya akan datang sama Tuhan saya. Seringkali Tuhan bikin sesuatu yang kayaknya gak enak saudara-saudara. Untuk bisa membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka Roma 8:88 bilang begitu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Tapi kuncinya satu. Sebagai orang yang mengasihi dia. Orang yang gak mengasihi Tuhan gak bakal pernah bisa ngelihat kalau Tuhan kita itu baik. Makanya hari ini kita mau mengasihi Tuhan. Karena hanya orang yang mengasihi Tuhan yang siap untuk imannya bertumbuh. Halo? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang siap untuk imannya bertumbuh. Karena bertumbuh ada step by stepnya. Apa step by stepnya? Untuk kita sama-sama bertumbuh. Oke, saya minta Ryan bantuin saya dong. Ryan. Oke, yang pertama. Apa step yang pertama untuk kita bisa bertumbuh? Iman kita bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Challenge, saudara-saudara. Tantangan adalah hal yang bisa membuat kita bertumbuh. There is no growth in comfort. Halo? Tidak akan pernah ada namanya pertumbuhan di dalam sebuah kenyamanan. Kadang Tuhan sengaja mengoyakkan kenyamanan kita supaya kita bisa bertumbuh. Benih itu saudara-saudara, waktu ditanam itu harus dipelihara. Dan waktu benih itu mulai pecah saudara-saudara, itu ada rasa sakit pasti dirasakan. Dan itu gak enak. Bertumbuh itu gak ada yang enak saudara-saudara. Bertumbuh itu gak ada yang nyaman. Kemarin di LA saudara-saudara, itu saya melayani. Satu hamba Tuhan ini, satu pendoanya bilang begini, kami berdoa supaya Indonesia dihindari dari namanya roh intimidasi orang-orang Kristennya. Supaya kebaktian gampang buka gereja di mana-mana. Supaya waktu lagi kebaktian gak digerebek sebanyak orang-orang. Dia doa begitu saudara-saudara. Waktu saya naik ke mimbar, saya bilang gini, stop doa kayak gitu buat Indonesia. Mungkin Anda bingung nih, hamba Tuhan aneh banget. Doain yang bagus buat Indonesia, tapi kok malah disuruh stop? Anda mau tahu saudara-saudara pertumbuhan Kristen di Indonesia sekarang menaik. Sekarang naik saudara-saudara. Ini yang ngomong bukan kami sebagai orang Kristen, tetapi saudara-saudara kita yang bilang, kenapa? Mereka melihat ada orang-orang yang tetap ditekan, orang tetap disusahin saudara-saudara, tapi mereka tetap mengasihi Tuhannya dan mereka gak komplain sedikit pun. Anda tahu? Kekristenan sekarang di Indonesia semakin naik. Bahkan waktu pas kejadian itu saudara-saudara, saya bilang justru kami harus doain Anda di Amerika. Kami harus doain Anda di Amerika, kenapa? Karena Anda nyaman banget. Anda tahu yang terjadi di Amerika karena nyaman. Same sex marriage. Aborsi legal. Hamba Tuhannya LGBT. Apakah itu yang Tuhan mau? I don't think so. Jadi ketidaknyamanan atau tantangan itu saudara-saudara yang bikin kita lebih hidup.
Kalau Anda sekarang sedang mengalami tantangan itu, Anda harus bersyukur. Kalau hari ini Anda nggak dengar, kemarin Anda nggak dengar, Ais bakal pergi kemana-mana. Seperti saya percaya Anda nggak bakal doa sama Tuhan hari ini. Tapi karena Anda dengar, Ais bakal pergi kemana-mana. Anda mati-matian doa kemarin malam pasti. Ada mati-matian doa sama Tuhan hari ini pasti. Nggak mungkin nggak. Karena kenyamanan Anda dikoyakin, Anda ngerasa nggak aman, Anda perlu pribadi yang menolong Anda. Sekarang bagaimana caranya Tuhan bisa kelihatan dia adalah sumber jalan keluar kalau kita nggak diizinkan punya masalah? Make sense gak, saudara-saudara? Anda baru tahu dia sumber jalan keluar dari masalah-masalah Anda. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda nggak punya masalah, Anda nggak bakal tahu tuh. Dia jalan keluar dari masalah Anda. Anda harus sakit dulu supaya dia sumber penyembuh. Anda tahu itu. Kalau Anda sehat terus, bagaimana Anda bisa tahu dia sumber penyembuh? Dengar. There is a purpose in every season. Selalu ada tujuan dalam setiap kehidupan kita, musim kehidupan kita. Tapi jangan takut saudara-saudara. Tuhan yang akan selalu menolong kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ke 10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada minum yang baru gak? Botol yang isinya full, masih baru, ada gak? Gak ada ya? Saya mau kasih contoh saudara-saudara semua untuk memahami dengan mudah ayat ini. Thank you, brother. Thank you. Makasih. Masih segel? Masih segel? Penuh gak airnya? Penuh ya? Kira-kira kalau ada air yang baru mau dimasukin ke dalam botol ini, bisa masuk gak? Hah? Percuma gak? Percuma. Jadi botol ini mesti diapain dulu? Mesti diapain? Dibuka terus? Diapain? Anda yang suruh loh ya, bukan saya loh. Sekarang bisa masuk gak? Tapi banyak gak? Dikit, jadi mesti diapain? Oke, Anda yang bilang lagi loh ya, bukan saya loh. Udah. Ceritanya udah habis ya, ceritanya udah habis. Sekarang kalau botolnya kosong, air yang baru bisa masuk gak? Selama Andanya gak pernah lemah, hidup Anda akan penuh aja. Makanya kenapa Tuhan izinin Anda lemah sesekali yang kehidupan Anda. Supaya air yang baru, kekuatan yang baru, cinta yang baru, gairah yang baru, itu masuk dalam kehidupan kita semuanya. Makanya kalau sekarang Anda sedang mengalami tantangan, Anda harus bersyukur. Karena itu satu-satunya caranya Tuhan untuk bikin kuasa jadi sempurna. Kalau Anda gak pernah punya tantangan, percayalah, iman Anda gak bakal pernah bertumbuh. Makanya hari ini, kalau saudara-saudara sedang gak nyaman, percaya deh. Cuma satu pribadi yang bisa ngasih pengharapan buat kita semuanya. Amin. Ready? Makasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh,
janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, PPC. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Amin. Dia perisai kehidupan kita. Jadi kalau sekarang Anda sedang mengalami tantangan, bilang ini sama Tuhan, thank you. Karena itu yang membuat iman Anda bertumbuh. Yang kedua, stepnya apa supaya bikin iman kita bertumbuh? Yang kedua, perubahan. Karena tanpa sebuah perubahan, saudara-saudara, Anda nggak kemana-mana. Anda cuma diam di situ. Orang yang imannya bertumbuh, hidupnya juga harus berubah. Tinggalkan hidup yang lama, nggak bisa hidup di dua dunia. Efesus 4 ayat 20 sampai 31. Saya tahu ini panjang, saya coba bacakan cepat untuk Anda semua ya. Tetapi kamu, bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini kita, saya dan Anda, saudara-saudara, mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui oleh dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini yang jarang dikhotbahin saudara-saudara. Yang biasanya dikhotbahin itu aja. Ini orang yang berubah nih. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu, apa saudara-saudara? Ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang lama udah dilewatin. Karena kita tahu
Hidup yang lama itu saudara-saudara gak bakal bikin kita jadi yang lebih baik. Saya ingat pertama kali saya diminta untuk melayani sepenuh waktu saudara-saudara di sebuah gereja dan ditaruh di sekolahan saudara-saudara. Saya ditaruh di sekolahan, sekolah Kristen Kanan waktu itu di daerah Kemayoran, Gangkran saudara-saudara. Waktu saya masuk ke situ dari jenjang SD sampai SMA, semuanya nggak mau saya ada di situ saudara-saudara. Ya wajar aja, guru marahin saya, bannya saya kempesin. Kepala sekolah, skor saya, mobilnya saya baretin saudara-saudara. Waktu itu. Ya cengli banget saudara-saudara. Mereka gak mau ketemu sama saya. Katanya gak mungkin si Martin bisa berubah. Program yang selalu ada waktu saya melayani di sekolah itu saudara-saudara adalah retreat dari setiap jenjang. SD, SMP, SMA. Selama 6 bulan saudara-saudara. Saya gak pernah ngomong apa-apa. Tetapi suatu ketika saya dipanggil oleh kepala sekolah SMA. Yang mobil saya baretin itu saudara-saudara. Dia bilang sama saya dulu gak setuju loh Tin. Kamu melayani di sini karena kita tahu banget badungnya kamu seperti apa. Tapi makin kemarin saya melihat perubahan demi perubahan yang kamu bisa keluarkan dalam kehidupanmu. Dengar baik, perubahan itu kalau benar-benar berubah bukan Anda yang ngomong, tapi orang lain. Halo? Perubahan itu bukan Anda yang ngomong kalau Anda berubah, tapi orang lain yang ngomong. Kenapa? Perubahan itu gak bisa dipelajari, perubahan itu gak bisa dibohong-bohongin, perubahan itu hanya bisa dirasakan. Guru-guru, kepala sekolah ngerasain perubahan saya, saudara-saudara. Dia ngelihat, oh Martin jadi orang yang baru. Jangan sampai kita penuh bahasa rohnya. Bilang penuh Roh Kudusnya, kebaktian gak pernah bolong. Tapi ngomongin orangnya jalan terus. Penuh bahasa rohnya, penuh Roh Kudusnya. Tapi suka nipu orang. Yang lama sudah berlalu. Kita mempunyai hidup yang baru. Supaya waktu kita berubah, saudara-saudara, orang-orang bisa melihat bahwa Yesus Tuhan kita mampu melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Jangan cuma minta didoain buat berubah. Tapi ambillah aksi untuk berubah. Karena berubah itu gak bisa cuma didoain, saudara-saudara. Gak bisa tumpang tangan tiap hari, tumpang tangan gak bisa. Sama seperti Meme tadi bilang, saudara-saudara. Gereja itu Sunday School. Ini gak bisa ngerubah anak. Ini itu cuma vitamin. Vitamin itu cuma pelengkap. Dilepas dari semuanya itu, Anda harus jaga hidup Anda bener-bener dong. Kan vitamin cuma pencegah. Supaya Anda gak sakit berlebihan. Andaikan efek sakit gak sampai terlalu parah. Nah itu vitamin. Sunday School atau gereja juga sama. Gereja gak bisa mantau Anda 24 jam. Gak bisa. Karena keselamatan itu bicara soal diri sendiri, saudara-saudara. Tentang diri sendiri dan untuk diri sendiri. Makanya kita perlu mengerjakan itu supaya kita menerima semuanya itu. Anda gak bisa taruh anak Anda Sunday School gitu terus berharap hidup anak Anda tiba-tiba wah jadi Yesus banget gitu loh. Gak bisa. Tiba-tiba pulang keningnya salib gitu. Gak bisa. No, gak begitu cara kerjanya. Seperti bagaimana iman mau bertumbuh, anak kita bertumbuh pun ada step by stepnya. Anda tahu gak? Dimulai dari siapa? Dari rumahnya. Kalau Anda mau ngelihat papa mamanya seperti apa, ngelihat anaknya. Kalau anaknya suka teriak-teriak, saudara-saudara, ketahuan papa mamanya pencak silat di rumah itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah
padaku seperti yang kau ingini. Matiin hidup yang lama. Bertumbuhlah jadi pribadi yang baru bersama-sama Tuhanmu. Disitulah Anda bisa melihat bahwa Anda kepenuhan Roh Kudus. Yang selanjutnya, untuk bisa bertumbuh, saudara-saudara, step berikutnya apa? Kita perlu komunitas. Sebagaimana Tuhan sadar Adam gak bisa hidup sendirian, maka diciptakan penolong. Kita juga sama, saudara-saudara. Kita juga perlu penolong. Siapa? Nih, komunitas yang takut akan Tuhan. Sama-sama. Tapi masalahnya gak semua komunitas yang baik itu benar. Komunitas yang benar itu saudara-saudara biasanya gak disukain. Kenapa? Karena selalu ngomongin orang yang hidupnya gak benar buat berubah. Anda tahu ada sebuah tagline gereja bilang begini, terima semuanya, terima semua orang berdosa. Benar, kita harus terima semua orang berdosa. Saya gak salahin itu, karena gereja itu rumah sakit. Tapi di rumah sakit Anda gak dibiarin. Ada gak di sini rumah sakit, Anda dibiarin Anda happy-happy aja? Ada. Saya kalau di rumah sakit dibiarin, saya kesel loh. Ini kapan gue diobatinnya? Waktu sus buntu suruh, aduh sakit. Tapi nunggu dokter. Iya tapi gimana nih, sakit. Disuruh nunggu tuh gak enak banget saudara-saudara. Kita kalau ke rumah sakit, pengennya dia apa? Diobatin. Jangan sampai terima orang doang, tapi gak diapa-apain. Terima orang, arahin mereka buat berubah. Tinggalin yang lama. Ada chance gak Anda akan tidak disukai? Ada. Karena itu Yesus gak disukai. Memperkatakan yang benar. Yang gak suka sama Yesus adalah menyalibkan Yesus, saudara-saudara. Karena memperkatakan yang benar. Kalau Anda ada di komunitas yang benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara, Anda akan sadar ayat ini penting banget buat Anda. Amsal 27, ayat 5 sampai ke 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dengan kata lain begini, teguran yang menyelamatkan jauh lebih baik daripada sanjungan yang menyesatkan. Anda mau tiap kali ke gereja cuma disanjung-sanjung? Anda mau tiap kali datang ke gereja Anda ngelakuin kesalahan? It's okay, gak apa-apa, Tuhan milik kita bersama. Iya saya tahu. Tetapi ada aksi juga yang Yesus mesti kerjakan supaya bisa menebus kita. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau berubah, ada action yang harus kita lakukan. Ninggalin hidup yang lama, jadi hidup yang baru. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita lewat komunitas kita yang benar akan membawa kita kepada perubahan yang terbaik. Dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa punya kehidupan iman yang bertumbuh? Kita harus berproses. Yang namanya bertumbuh itu gak ada yang instan. Semuanya proses. Kita harus nikmatin proses itu. Dan percayalah dalam perjalanan proses itu, kita akan semua menyentuh goal. Ini pertumbuhan iman yang bukan cuma tumbuh, tapi berakar kuat. Anda punya pohon tumbuh, saudara-saudara, tapi akarnya gak kuat, saudara-saudara, kena angin bakal roboh. Kalau saya, saudara-saudara, biar tumbuhnya pelan-pelan, tapi akarnya lebih kuat, itu much better dibanding tumbuhnya kuat, tapi akarnya gak kuat. Karena segala sesuatu yang kuat, saudara-saudara, fondasi, itu dibangunnya dengan proses yang lebih panjang. Gedung ini dibangun, saudara-saudara, dengan pilar-pilar yang besar ini, saudara-saudara. Yang paling lama bukan ngerjain ininya nih, kaca-kaca, no. Tapi fondasinya. Fondasi kalau mau kuat, itu dibangunnya lama banget. Ada proses pasang besinya dulu, terus bikin kotaknya dulu, baru dimasukin semen, pakai batu-batu. Dan itu pun keringnya lama, nggak cepet. Anda kalau pasang batu bata di tembok, saudara-saudara, cepet keringnya. Tapi fondasi itu nggak sembarangan. Ada prosesnya. Dan percayalah, proses itu yang membuat kita jadi lebih kuat. Yesaya 40, 28-31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung.
Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-runa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu ciri-ciri orang yang kepenuhan Roh Kudus. Tercurah Roh Kudus dalam kehidupannya. Manusia itu tempatnya kekecewaan. Anda mau berharap siapa? Istri? Ngecewain. Suami? Ngecewain. Anak? Apalagi? Tapi ada satu pribadi yang gak pernah mengecewakan. Dia Yesus Tuhan kita. Dia menggenapi janjinya. Saya harap firman hari ini membantu saudara-saudara semua. Untuk selalu mengejar kepenuhan Roh Kudus. Dengan menjadi pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Dan percayalah, apapun yang terjadi di kehidupan Anda, tidak akan pernah Anda melihat bahwa Tuhan itu jahat. Dia pribadi yang selalu baik dari sekarang sampai selama-lamanya. God is good. And all the time. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Hanya Yesus yang tak pernah ingkar menepati setiap janjinya. Ada amin PPC? Hanya Yesus yang tak pernah gagal menggenapi setiap firman-Nya. Ku memilih untuk tetap percaya. Ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap percaya. Ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, Kau sediakan bagiku. Yuk kita beri sama-sama saudara-saudara. Kita katakan sama-sama. Hanya Yesus yang tak pernah ingkar menepati setiap janjinya. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus yang tak pernah gagal. Oh, menggenapi setiap firman-Nya. Semua ku memilih untuk
percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang pernah dilihat, tak pernah didengar, kau sediakan bagiku. Cepat saja katakan, ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, kau sediakan bagiku. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Iman sebesar sesawi mampu memindahkan gunung di hadapanku. Ku memilih untuk tetap percaya, ku memilih untuk tetap berserah. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, kau sediakan bagiku. Semua yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, kau sediakan bagiku. Materaikan firman-Mu pada kami Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Sama-sama setelah ini kita akan fellowship. Ada t-shirt juga yang dijual, yang dibawa dari Indonesia. Anda bisa mendapatkannya di Pax Cafe. Selagi kita fellowship, kita bisa mendapatkan kaos ini. Enggak gratis, bayar. Ya, alright. Mari kita bawa persembahan kita pagi hari ini. Let's bring our offering this morning. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk Roh Kudus yang Kau berikan, memberikan ketenangan, kekuatan, dan kemampuan buat setiap kami. Tiap tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati, yang butuh pekerjaan, yang butuh kesembuhan, yang butuh terobosan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Bapa di surga, terus kasih ketenangan buat kami di dalam situasi yang gak enak dengan urusan imigrasi ini Tuhan. Biar kami berhati-hati dan kami boleh terus saling menjaga satu dengan yang lain anggota keluarga kami. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, Amen. To God be the glory. Haleluya. To God be the
for the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. God bless and see you next week.